Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kipkis. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Senja. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai budidaya ikan nila. Perikanan budidaya di Indonesia merupakan salah satu komponen yang penting di sektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menunjang persediaan pangan nasional, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja, serta mendatangkan penerimaan negara dari ekspor. Perikanan budidaya juga berperan dalam mengurangi beban sumber daya laut. Di samping itu, perikanan budidaya menjadi andalan untuk mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai produsen perikanan terbesar di tahun 2015. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan jenis ikan air tawar yang termasuk dalam famili Cicelidae. Bentuk tubuh ikan nila yaitu panjang dan ramping dengan sisik yang berukuran besar, mata besar menonjol dan bagian tepi berwarna putih. Urat sisi terputus di bagian tengah badan, kemudian berlanjut tapi letaknya lebih ke bawah daripada letak garis memanjang di atas sirip dada. Perbandingan panjang total dan tinggi badan tubuh ikan nila adalah 3:1. Selain itu, terlihat adanya pola garis-garis vertikal yang terlihat sangat jelas di sirip ekor dan sirip punggung ikan nila. Jumlah garis vertikal di sirip ekor ada 6 buah dan sirip punggung ada 8 buah. Garis dengan pola yang sama juga terdapat di kedua sisi tubuh ikan nila dengan jumlah 8 buah. Ikan nila memiliki 5 buah sirip, yakni sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Sirip punggung memanjang dari bagian atas tutup insang hingga pada bagian sirip ekor. Ada sepasang sirip dada dan sirip ekor yang berukuran yang lebih kecil. Sirip anus hanya ada 1 buah dan berbentuk agak panjang. Sirip ekor berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Bentuk tubuh ikan nila dapat dilihat. Jenis ikan nila yang telah berkembang di masyarakat adalah nila hitam dan nila merah. Dalam rangka perbaikan genetik, jenis yang telah berhasil dikembangkan adalah nila esit, nila cita, nila larasti, nila bes, nila nirwana, dan nila jatim bulan. Adapun lokasi dan wadah pemeliharaannya yaitu yang pertama, tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat tidak terporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang berat dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang. Yang kedua, kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Yang ketiga, ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi. Yang keempat, kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun dan minyak limbah pabrik. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran akan memperlambat pertumbuhan ikan. Lain halnya bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya plankton. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecoklatan karena banyak mengandung diotomai. Sedangkan plankton atau alga biru kurang baik untuk pertumbuhan ikan. Untuk di kolam dan tambak, angka kecerahan yang baik antara 20-35 cm. Yang kelima, debit air untuk kolam air tenang 8-15 liter per detik. Kondisi perairan tenang dan bersih karena ikan nila tidak dapat berkembang biak dengan baik di arus deras. Yang keenam, nilai keasaman air atau pH tempat hidup ikan nila berkisar antara 6-8,5, sedangkan keasaman air atau pH yang optimal adalah antara 7-8. Yang ketujuh, suhu air yang optimal berkisar antara 20-30 derajat Celcius.
Yang ketujuh, kadar garam air yang disukai diantaranya 0 sampai 35 per mililiter. Mungkin sekian dari materi saya, cukup dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.